Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya udah lama pengen ketemu, pengen matur, pengen jumpa dengan Profesor Rafiq Arsidi. Yo ya, sekarang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih adem wajahnya dari yang saya perkirakan. Adem betul. Mudah-mudahan insya Allah di tangan beliau bukan cuma UNS seperti yang tertera di deklarasi, tapi seluruh perguruan tinggi di dalam negeri dan di luar negeri. Insya Allah nanti tergabung semua perguruan tinggi di 5 benua di bawah benderanya UNS, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan, insya Allah. Ustadz Syihab, terima kasih sudah membawa saya kemari. Kawan-kawan Deki Solo, Iskarima, dan teman-teman mahasiswa, mahasiswi. Saya benar-benar punya jalan untuk membuat orang miskin menjadi kaya, untuk membuat orang yang bodoh menjadi pintar, untuk membuat orang yang lemah menjadi kuat. Saya dengan izin Allah SWT dan juga kawan-kawan yang bergerak di dunia Al-Quranul Karim, seperti mendapatkan ilham dari Allah SWT, seperti doa kita-kita, doa kami-kami, doanya semua orang. Ya Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Bahwa yang paling gampang untuk mengangkat orang-orang kecil menjadi besar, orang-orang hina menjadi mulia, sederhana sekali. Tempelin dia dengan Quran, rekatkan dia dengan Quran, satukan dia dengan Quran, blend dia dengan Quran. Insya Allah berubah, betul-betul bakal berubah. Setiap apa yang kemudian nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, memang dia akan berubah. Saya mengingat sejarah berdirinya Paytrend. Paytrend ini, Prof, salah satu perusahaan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bergerak di bidang IT. Saya tidak menyangka, seperti saya lihat tadi daftarnya, ada anak-anak mahasiswa kedokteran yang hafiz Quran, ada anak-anak fakultas teknik, ada anak-anak yang dari berbagai latar pendidikan. Saya juga tidak menyangka diri saya kemudian diundang ke Silicon Valley, Amerika Serikat, untuk proses tawar-menawar perusahaan kami dibeli oleh salah satu perusahaan di Amerika. Mereka bukan sedang berhadapan dengan pebisnis, tapi ketika saya berangkat ke sana dan dialog dengan mereka, bicara tentang harga, saya seperti memandang mereka sedang berbicara dengan penghafal Quran. Ketika kemudian mereka 2 kali datang ke Indonesia untuk membeli perusahaan kami Paytrend, dan saya dengar mereka, dari mulut mereka sendiri, mereka menawar $10 juta. Kita perusahaan Paytrend, perusahaan payment gateway. Jadi saudara kalau mau beli pulsa, beli listrik, bayar-bayar ini dan itu, kita bayarnya pakai Paytrend. Mudah-mudahan nanti pembayaran UNS bisa pakai Paytrend. Nah, karena mereka pengen masuk ke industri ini, ya, ada Kasyong namanya di Hong Kong. Dia menjadi besar dan punya kemudian bank yang besar sekali, kemudian menjelajah ke berbagai negara, bahkan benua, karena awalnya dia main di perusahaan payment, di perusahaan manajemen pembayaran, lalu lintas transaksi. Mereka bilang, saya minat dengan perusahaan Anda, kita pengen masuk ke Indonesia lewat perusahaan Anda. Evaluasinya saya dengar dari mereka $10 juta. Saya terkejut bahagia, tapi nggak kaget ketika saya mendapati, oh saya ada di dunia itu ya, oh saya ada di dunia ini ya, sesuatu yang sebelumnya saya nggak pernah ngerti, nggak pernah tahu. Saya tidak seperti saudara-saudara semua yang kuliah di dunia IT, benar-benar kuliah, kemudian berangkat dari karyawan biasa, kemudian tembus jadi manajer, jadi GM, jadi direktur, kemudian berangkat lagi mendirikan perusahaan IT. Enggak, saya berangkat dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Terus jalan sampai kemudian ketemu juz 29, juz 30. Berangkat terus Al-Hakumut, naik terus sampai kemudian An-Nas. Enggak, saya tidak
dari awalnya manusia biasa, saya berangkat dari Quran. Gila kan? Maka ketika kemudian saya menginjakkan kaki di bandara New York, John F. Kennedy di Amerika Serikat, saya seperti sedang membawa berita gembira buat para penghafal Quran. We are here. Kita ada di sini. Karena sebagai seorang penghafal Quran, ada muru'ah, ada izzah. Saya ketika datang ke Silicon Valley, pertanyaan saya begini. Apa ada perusahaan di sini yang bisa saya beli? Pertanyaannya saya rubah, Pak. Pertanyaannya bukan jadi nggak nih? Jadi nggak dibayar nih? Enggak, pertanyaan saya ketika ke Silicon Valley, saya bilang, ada nggak perusahaan di sini yang bisa saya beli? Kenapa? Karena saya pengen mereka tahu sedang berbicara dengan seorang penghafal Quran. Oh, saya bukan sombong, tapi ini izzah seorang penghafal Quran. Kenapa kita penghafal Quran jadi yang dibeli? No, saya yang pengen beli. Bagaimana nanti gedung putih kita rubah jadi gedung merah putih?